Oke, teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja. Nah, ini posisi saya lagi ada di Parung Panjang, teman-teman ya. Saya lagi ngajak keluarga saya di hari weekend ini. Gue kesini hari Minggu ya ini. Untuk jalan-jalan ya, nyari hiburan gitu ya buat anak lagi pengen main. Apalagi anak baru sembuh, biar aktif gitu ya, biar keringetan, biar olahraga lah istilahnya. Gue ngajak ke Parung Panjang nih, teman-teman. Karena Parung Panjang ini banyak playground ya di samping jalan itu, kayak playground yang di mall-mall gitu, tau tidak teman-teman? Di mall kan biasanya ada tuh ya tempat bermain buat anak-anak, playground gitu yang luas gitu ya. Ada apa aja di situ, ada mandi bola, ada manjat-manjat gitu ya. Nah, di Parung Panjang banyak tuh ya di samping-samping jalan. Dan lebih murah ya, kalau di mall itu kan 100 ribuan, kalau di situ tuh di Parung Panjang itu 25 ribu kalau nggak salah ya. Jadi murah lah, 25 ribu sepuasnya lagi kalau nggak salah. Jadi gua ngajak ke sono ya buat jalan-jalan, sekalian nyari-nyari makanan, ngajak anak-anak main. Kenapa gua ke Parung Panjang ya? Biasanya gua nggak pernah ya main, niat gitu, niat ke Parung Panjang buat main tuh nggak pernah. Karena tahu sendiri ya, Parung Panjang itu kan jalanannya rusak, ya debunya banyak, truknya gede-gede, asap dari knalpot truknya juga, bikin males lah. Cuman nggak tahu ya, semenjak ada Central Lane ini merubah image Parung Panjang, teman-teman. Biasanya gue kalau hiburan itu paling ke Citra Cikupa gitu ya. Nah, sekarang jadi ada tempat destinasi baru nih buat jalan-jalan sama keluarga, yaitu ya Parung Panjang ini, teman-teman, terutama di daerah Central Lane Paradise-nya ini. Jadi menurut gua ya, perumahan Central Lane Paradise ini berhasil merubah image Parung Panjang gitu ya, yang tadinya sangat tidak ramah dan tidak enak untuk dikunjungi, jadi enak gitu. Nah, ini gue lagi nyobain lewat drone ya, nerbangin dari atas lihat perumahannya tuh. Nah, kalau gue kan selama ini nggak pernah lihat perumahannya ya, karena naik motor gitu, cuma lewat doang. Nah, ini kita lihat dari atas nih. Nah, jadi nanti gue sebutin ya kenapa ya Central Land Paradise ini bisa merubah Parung Panjang. Kita akan lihat dulu ke depan, itu perumahan itu Forest Hill kalau nggak salah ya, yang di depan itu. Nah, kalau Forest Hill itu sepi, teman-teman. Gue pernah ke sono waktu gue bikin konten tentang Parung Panjang ya. Awalnya gue skeptis banget sama Parung Panjang, videonya yang ini nih. Nah, itu videonya di situ gue bilang, kok bisa ya ada perumahan mewah, maunya bikin di Parung Panjang gitu ya, kan debunya banyak, terus kayak gede-gede gitu ya. Tapi semua itu terbantahkan ya akhirnya 3 bulan yang lalu pas gue kesini lagi nih, videonya yang ini. Nah, di situ baru terbuka mata gue, buset, ternyata Parung Panjang sebenarnya potensial dan enak ya. Di sana tempatnya dekat stasiun Parung Panjang, udah gitu deket BSD, sebenarnya lebih deket BSD. Udah gitu ya perbatasan sama Tangerang sih, dia masuknya masih Bogor ya. Dan juga sekarang nih udah banyak banget perumahan di Parung Panjang ya. Kalau kita lihat nih nanti dari atas, perumahan semua ya. Nah, kalau Forest Hill ini agak sepi karena dia terlalu eksklusif menurut gua sih ya. Eksklusif tuh jadi nggak semua orang kayaknya mampu ke situ. Mungkin kalaupun ada ruko mungkin mahal gitu. Jadi orang minder duluan, dan juga mungkin jalannya tuh nggak dibuka buat umum ya. Beda sama Central Land Paradise. Dia ada jalan utama yang dibuka untuk umum. Jadi orang-orang tuh bisa lewat jalan situ, motong jalan gitu ya. Nah, sepanjang jalan Central Lane Paradise itulah ya yang rame, teman-teman. Nah, itulah penyebabnya Parung Panjang tuh sekarang jadi enak gitu buat dikunjungin, karena sepanjang jalan Central Lane itu semuanya ada, teman-teman ya. Makanan, baju-baju, tempat bermain anak-anak gitu ya, handphone, pokoknya lengkap lah. Warteg juga ada, makanan mau yang murah, yang enak kayak ayam bakar atau yang aneh-aneh gitu ada gitu. Makanya pas 3 bulan yang lalu ya, pas gua bikin video yang ternyata tidak seburuk itu tinggal di Parung Panjang, judulnya kalau nggak salah kayak gitu, gua kaget ya. Apalagi tuh pas gua jalan tuh sore-sore, teman-teman. Nah, lihatnya dari atas tuh ya, perumahan semua ya. Nah, gua itu kemarin berangkat sore-sore, jadi emang kalau mau ramai itu sore-sore, teman-teman. Ini gua berangkat siang, jadi agak sepi ya, siang panas gitu. Itu pun masih ada beberapa orang yang datang, tapi nggak seramai sore. Kalau sore apalagi pas weekend, Sabtu Minggu tuh ramai banget. Nah, gue kemarin tuh kesini pas weekend, sore-sore rame banget, teman-teman ya. Ada yang buka tempat bermain yang kayak balon-balonan gitu. Ada pasar kaget juga tuh di lapangan yang depan tuh, ada pasar kagetnya juga. Jadi, wah, rame banget ini Parung Panjang, kok bisa serame ini. Bahkan Daru Tenjo pun kalah kalau kata gue ya waktu itu ya. Karena makanan apa aja ada, jajanan ada, mixway udah masuk. Jadi kayaknya kalau kita tinggal di daerah sini tuh mau jajan apapun enak lah gitu, bakal boros kayaknya karena bakal jajan keluar mulu ya. Nah, lanjut ya teman-teman, Central Paradise ini adalah dia itu perumahan ya, tapi meskipun perumahannya banyak tuh klaster-klasternya, tapi dia menyediakan jalan umum untuk orang-orang lewat
di sampingnya itu banyak ruko ya. Nah, itu di bawah itu adalah pasar modernnya. Pasar modernnya sepi teman-teman. Yang ramai itu yang ruko-ruko di samping jalannya itu. Banyak di situ baju anak-anak, baju ibu-ibu ya, baju cewek, baju cowok, pokoknya lengkap lah. Ya, jadi itulah yang bikin Parung Panjang tuh rame. Bahkan tempat bermain buat anak-anak juga ada yang gue sebutin di awal video tadi, playground. Waktu gue bikin video ini aja, waktu gue parkir di pasar modern itu, ada satu grup ya, ibu-ibu sama anak-anaknya naik mobil losbak. Jadi kayaknya mereka tuh nyewa mobil losbak gitu ya, satu mobil losbak buat rame-rame gitu ya, mungkin tetangganya patungan gitu ya. Berarti gue nganggep orang-orang kampung sekitar ini, sekitar Parung Panjang ini banyak juga yang bela-belain ke Parung Panjang buat hiburan gitu ya, sampai nyewa mobil losbak. Nah, di bawah ini adalah perkampungannya teman-teman ya. Nah, jadi nanti gue sebutin ya kenapa mungkin Central Lane ini rame ya. Poin-poinnya nanti gue sebutin. Kalau ada yang mau nambahin boleh tambahin di komentar ya. Nah, ini perkampungannya di bawah ya. Jadi yang pertama nih poinnya. Oh iya, di situ juga ada kolam renangnya tuh teman-teman. Jadi lengkap kan? Hiburannya lengkap, mau renang ada ya, mau main-main sama anak-anak seperti biasa di playground ada ya, mobil-mobil aki yang disewain juga ada, balon-balon juga biasanya kalau sore-sore ada tuh ya. Jadi lengkap lah buat anak-anak ngajak main-main gitu, anak-anak tuh seneng pasti. Nah, yang pertama lanjut ya, poin yang bikin Parung Panjang rame karena Central Lane Paradise ini adalah yang pertama, dia menyediakan jalan baru alternatif ya. Karena kalau jalan aslinya Parung Panjang itu, aduh ngeri teman-teman. Bahkan waktu gua kesini aja itu jalannya udah makin rusak ya. Udah gitu knalpot mobil truknya hitam banget, udah gitu debunya, aduh. Kalau lewat jalan utamanya mah nggak di-recommended lah. Pokoknya menurut gua itu Parung Panjang bagus selama kita tidak melewati jalan utamanya. Makanya gua berharap banget nih Millennium nih, nanti abis ini gua ke Millennium ya, bakal gua shoot juga dari drone ya, Millennium, gimana dari atas. Andaikan Millennium nanti akan nyambung ke stasiun Jatake, ke perumahan Hiera, teman-teman tahu nggak? Perumahan Hiera kan gue pernah bikin juga ya update progress stasiun Jatake itu, di situ ada perumahan Hiera. Kalau gue lihat di Google Map itu deket banget teman-teman. Millennium tuh udah deket banget sama perumahan Hiera dan stasiun Jatake itu. Andaikan nanti dari Millennium itu nyambung jalannya ke sono, ada jalan alternatif tanpa harus lewat jalan utama yang banyak truknya. Kalau kata gue sih enak ya tinggal di Parung Panjang. Jadi ada jalan alternatif yang enak, yang gede, yang proper, tanpa ada truk, dan bagus gitu jalannya. Kayak jalan-jalan BSD gitulah, gede ya kan, jalannya mulus gitu. Wah, enak pasti. Makanya gue berharap gitu ya, biar Parung Panjang ke depannya itu rame dan enak ya. Apalagi di sini emang banyak banget perumahan Parung Panjang itu ya. Banyak yang request juga ke gue untuk lihat perumahan di Parung Panjang, cuman belum sempet ya. Nah, ini di bawah ini adalah Central Lane jalannya teman-teman tuh. Nah, itu di belakang ruko-rukonya itu adalah perumahan-perumahannya. Jadi poin yang pertama ya, Central Lane ini yang tadi ya gue sebut, dia menyediakan jalan alternatif untuk orang-orang lewatin selain jalan utama yang banyak truk. Jadi otomatis orang daripada lewat jalan utama yang banyak truk, mereka banyak milih jalan Central Lane ini teman-teman. Jadi motong lah, udah memotong, terus juga lebih enak, nggak banyak truk gitu ya. Itu menurut gua pertama. Jadi dia nggak eksklusif ya. Makanya kalau perumahan yang terlalu eksklusif itu pasti sepi teman-teman. Ya, dibandingin orang yang perumahan yang nggak terlalu eksklusif kayak Central Lane ini, dia menyediakan jalan umum ya di depannya, banyak ruko-ruko juga. Jadi itu yang bikin orang-orang enak ya tinggal di Parung Panjang, ada jalan alternatif ya. Nah, ini di bawah nih perumahan-perumahannya ini, nggak tahu klasternya gue nggak hafal ya. Intinya banyak lah perumahan-perumahan di Central Lane ini, dan kalau gue lihat sih kayaknya rumah-rumahnya bukan rumah tingkat ya, rumah-rumah biasa lah, kecil gitu, tanahnya nggak terlalu gede tapi bagus ya. Suasananya gitu enak gitu, indah, rapih, dan bagus ya. Maksudnya security-nya juga ada, one gas system gitu ya. Nah, itu teman-teman tadi, jadi menyediakan jalan baru ya. Yang kedua teman-teman ya, Central Lane ini di sampingnya itu kan banyak ruko. Nah, di ruko-ruko itu lengkap teman-teman. Banyak yang udah buka jualan-jualan apapun ada ya teman-teman, mau nyari apapun ada. Nah, tuh di depan itu adalah gerbang Millennium City ya. Nanti kita habis ini ke sono. Mungkin videonya terpisah aja teman-teman ya. Nah, yang kedua itu tadi ya, rukonya itu udah banyak yang ngisi dan apa aja tuh ada teman-teman. Gua waktu ke sono sama istri gua, seneng banget ya istri gua. Kayak, aduh enak banget ya tinggal di sini, apa aja ada teman-teman, jajanan-jajanan yang aneh-aneh, makanan apa gitu, Korea gitu, makanan-makanan yang nggak biasa gua temuin di daerah gua ya ada di situ. Jadi makanan lengkap, baju-baju ada gitu ya, peralatan-peralatan rumah, parabot ada gitu. Pokoknya di sampingnya itu ruko-ruko banyak yang jual-jualan dan lengkap ya. Nah, itu Millennium. Nah, di sebelah sana itu
nanti nembusnya ke stasiun Jatake teman-teman dan perumahan Hiera. Makanya gue berharap nyambung ya, biar ada jalan alternatif dari perumahan Millennium itu. Mudah-mudahan juga Millennium nggak eksklusif ya, untuk jalan utamanya mudah-mudahan dibuka buat umum lah, kayak BSD aja gitu. Jadi ya yang eksklusif ya daerah-daerah perumahannya aja, klaster-klasternya. Tapi kalau jalan utamanya dibuka umum biar rame teman-teman. Kayak Central Lane ini ya. Nah, poin yang ketiga teman-teman ya, yang satu jalannya, yang kedua ada banyak ruko, banyak yang jualan apapun di situ rame. Jadinya yang ketiga adalah lokasinya strategis, karena kalau teman-teman lihat tuh di situ banyak perkampungan ya. Tuh di sana banyak perkampungan, terus juga banyak perumahan. Jadi orang-orang yang di kampung yang tadinya mau jajan mungkin jauh, ya mau nyari hiburan tadinya jauh, semenjak ada sentral ini jadi dekat teman-teman. Makanya itulah yang bikin sentral ini juga rame ya, karena bukan hanya orang-orang perumahan aja yang berkunjung ke situ, tapi orang-orang yang dari kampung pun, yang dari perkampungan pun bisa ke situ gitu. Makanya itu jadi rame banget. Nah ini kalau yang Forest Hill ini tuh depan tuh, nah teman-teman bisa lihat ya, sepi ya. Kalau Forest Hill tuh emang eksklusif. Jadi gue waktu ke sono naik motor itu waktu habis San Mori emang sepi banget. Ruko-rukonya juga banyak sih sebenarnya Forest Hill, cuman nggak tahu ya, mungkin ya itu dia karena dia nggak bikin jalan yang bisa nembus gitu ya, jalan tembusan, jalan alternatif kayak Central Lane Paradise ini. Jadi orang yang nggak ada yang ke situ. Kalau orang yang nggak punya rumah di situ ngapain ke situ gitu, nggak lewat. Beda sama Central Lane ini karena dia ngasih jalan tembusan, jalan utama baru, jadi orang banyak yang lewat gitu. Makanya kalau Forest Hill dibikin jalan utama yang bisa nembus kemana gitu ya, mungkin pasti ramai juga ya kayak Central Lane ini. Itu di bawah kolam renangnya teman-teman, waterboomnya. Tapi kalau gue lihat kayaknya waterboomnya nggak ada yang buat dewasanya ya, maksudnya nggak ada yang dalam gitu kolamnya, kayaknya buat anak-anak semua ya. Nggak tahu juga ya, gue belum ke situ sih. Nah tuh di bawah perkampungannya, jadi perkampungannya itu di tengah perumahan teman-teman ya. Jadi ada perumahan, ada perkampungan, itu juga yang bikin rame ya, faktor ketiga tuh. Jadi udah mah deket perkampungan, namanya perkampungan pasti udah banyak warganya, udah mah jalan utamanya enak, bagus ya, nggak ada truk gitu, jalannya juga bagus, udah mah rukonya juga banyak yang isi, ya bukanya juga macam-macam, makanan apa aja ada, baju-baju, peralatan parabot ada gitu, buat main anak-anak juga ada. Jadi itulah yang membuat Central Lane Paradise ini begitu hidup ya. Jadi ini pelajaran nih buat perumahan-perumahan yang lain kalau pengen suasananya hidup rame ya gitu ya. Jangan terlalu eksklusif ya, bikin jalan umum kayak BSD aja kan bikin jalan umum juga buat orang-orang, makanya rame kan BSD. Hidup gitu suasananya. Nah, abis ini di video terpisah gue bakal ke Millennium City ya. Gue berharap banget ini Millennium City bisa nyambung jalannya ke BSD. Karena kalau udah gitu sih enak ya tinggal di Parung Panjang. Udah gue tarik perkataan gue yang di video pertama itu, kok bisa orang pengen tinggal di Parung Panjang. Begitu nanti jalannya udah nyambung ke BSD, menurut gue sih malah beruntung orang yang udah ngambil rumah di Parung Panjang. Ya, enak gitu ya, maksudnya ke BSD deket ya, ke stasiun deket, ke arah Jakarta. Naik stasiun bisa ya, ke Tanah Abang. Terus juga bisa ke arah Tangerang Kabupaten juga lumayan deket. Jadi enak lah, strategis lah sebenarnya. Tol juga mungkin nanti akan lewat ya. Tol ada di Parung Panjang situ, di Legok ya mungkin yang paling deketnya. Jadi intinya bagus lah Parung Panjang itu menurut gua. Nah lihat tuh teman-teman udah ramai banget ya, perumahan, perkampungan, padat teman-teman. Parung Panjang itu lebih-lebih dari Daru, Tenjo padatnya ya, padat banget. Nah di sana tuh yang gede itu tuh pasar Parung Panjang sama stasiun Parung Panjangnya tuh teman-teman ya. Nah itu stasiunnya. Nah tuh lihat banyak perkampungan, banyak perumahan. Intinya adalah Parung Panjang itu selama teman-teman nggak ngelewatin jalan utama yang banyak truknya, itu enak-enak aja. Tapi kalau teman-teman harus ngelewatin jalan utama yang banyak truk, jalannya rusak, makin rusak bahkan ya, itu harus hati-hati aja teman-teman ya, hati-hati. Apalagi kalau pas hujan, becek, hati-hati banget ya, banyak truk, ngeri. Sekali jatuh, aduh ngeri banget ya, truknya gede-gede lagi. Gua bukan hanya ngomong doang ya, ini gua cerita langsung dari temen gue yang tinggal di Parung Panjang. Sebenarnya orang-orang Parung Panjang udah banyak yang protes gitu ke pemerintahan buat jalannya tuh jangan sampai dilaluin truk terus ya, karena percuma dilaluin truk tuh udah dibetulin rusak lagi, tapi ya gimana lagi gitu kan, karena udah banyak juga katanya korban anak-anak, ibu-ibu yang kelindes gitu ya. Makanya teman-teman yang tinggal di Parung Panjang kalau lewat jalan utamanya hati-hati aja, jangan ngebut apalagi pas hujan, apalagi jalannya sekarang makin rusak, hati-hati. Pakai masker teman-teman, pakai helm. Gue pas naik mobil ke sono ngelihat ya banyak yang nggak pakai masker ya, nggak pakai helm, jadi langsung kena debu, langsung kena knalpot truknya itu kan gimana ya, kelilipan lah, nggak enak gitu muka juga. Pakai masker biar nggak terlalu apa ya istilahnya ngehirup debu gitu. Terus juga pakai helm biar lebih aman gitu ya. Terus juga nggak kena mata gitu ya, nggak kelilipan gitu.
Ya intinya hati-hati aja, tapi selama nggak ngelewatin jalan itu sih ya alhamdulillah ya. Bukan berarti aman juga, tetap harus hati-hati, tapi nggak separah yang ada truknya, dan jalannya juga mulus ya kayak di Central Lane Paradise ini teman-teman ya. Oke, itu aja liputan gua ya bersama keluarga gua nih. Habis main-main ini gua nanti ke situ ke Millennium buat ngambil video dari drone juga. Harapan besar gua ke Millennium adalah semoga Millennium bikin jalan utama juga kayak Central Lane ini yang nyambung langsung ke arah Perumahan Hiera, Stasiun Jatake, dan langsung nembus ke BSD ya, biar orang-orang yang Parung Panjang itu mau pulang pergi ke BSD nggak harus lewatin jalan utamanya yang banyak truk ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Ini pendapat gua sendiri, semua ini adalah pendapat murni gua sendiri. Kalau ada salah atau mau dikoreksi atau mau ditambah-tambah, boleh di kolom komentar ya teman-teman. Intinya ini Parung Panjang jadi destinasi favorit gua ya, kedua setelah Citra Cikupa kalau mau ngajak keluarga gua jalan-jalan ya. Mau nyari-nyari makanan tuh, ada Janji Jiwa, ada Mixway, ada Dandan, semuanya ada. Makanan-makanan yang di samping jalan pun kayak bakso, cilok, gorengan, cimol, ya mie ayam, apalagi. Pokoknya yang begitu-begitu pun ada ya. Nah, ini pasar modernnya nih, pasar sentralnya. Nah, itu ada penyewaan aki buat anak-anak ya, motor, mobil, aki. Nah, gua nih parkir di bawah sini nih. Tuh. Nah, ini gua waktu itu bayar berapa ya? 4.000 apa 2.000 lupa. Di situ juga ada yang jualan emas ya, yang pengen beli emas, baju-baju, banyak lah pokoknya. Intinya hidup. Central Lane inilah yang bikin Parung Panjang hidup. Oke, sampai sini aja videonya. Kita akan sambung lagi nanti ke video selanjutnya yang Millennium City ya. Kita akan coba lihat Millennium City dari atas nanti, dari drone. Makasih buat yang nonton. Dadah. Shaking underneath, trying to take